Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Halo semua, apa kabar pada hari ini? Tentunya kita berharap semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Baiklah, pada hari ini kita kembali dalam materi pramuka, dan materi yang kita bawakan pada hari ini tentunya berbeda dari materi yang sebelumnya. Pada hari ini materi yang kakak bawakan yaitu anggota gerakan pramuka. Anggota gerakan pramuka dalam hal ini adalah yaitu golongan dan tingkatan anggota gerakan pramuka. Kita simak lirik lagu berikut ini. Kita nyanyikan bersama ya. Kecil-kecil itu siaga, besar-besar itu penggalang, lebih besar itu penegak, semuanya pramuka. Pramuka siapa yang punya? Pramuka siapa yang punya? Pramuka siapa yang punya? Yang punya kita semua. Pramuka apakah lambangnya? Pramuka apakah lambangnya? Pramuka apakah lambangnya? Lambangnya tunas kelapa. Nah, itulah tadi lagu yang berjudul Pramuka Siapa Yang Punya. Tentunya kalian bisa lakukan di rumah, kalian bisa hafalkan, dan tentunya kalian bisa ulangi lagi. Baik, kita melangkah pada materi ya. Yang pertama adalah penggolongan anggota gerakan pramuka. Golongan pramuka terbagi atas 4. Yang pertama, siaga berwarna hijau. Yang kedua, penggalang yang berwarna merah, dan penegak yang berwarna kuning, dan pandega yang berwarna coklat. Jadi semua golongan ini berbeda, ditandai salah satunya dengan warna-warna yang berbeda. Warna ini biasanya tercermin pada emblem atau lambang tutup kepala ya, yang berwarna hijau untuk siaga, penggalang untuk yang merah, kuning penegak, pandega yang coklat. Serta biasa ditandai dengan sempritan ya, atau fluid, tali sempritan atau fluid yang berwarna berbeda sesuai dengan golongannya. Kemudian kita bahas satu persatu. Siaga itu berumur dari 7 sampai 10 tahun. Penggunaan kata siaga itu sendiri diambil dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu awal perjuangan bangsa Indonesia, ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908, menjadi pertanda rakyat Indonesia tengah menyiagakan diri untuk mencapai kemerdekaan. Jadi kata siaga itu diambil dari kata menyiagakan diri untuk mencapai kemerdekaan. Yang kedua, satuan terkecilnya dinamakan barung, dari 5 sampai 8 orang. Barung ini diberi nama dengan nama warna, misalnya barung merah, hijau, dan lain-lain. 2 atau lebih barung kemudian dikelompokkan dalam satuan yang dinamakan perindukan. Nah, perindukan ini dipimpin oleh seseorang yang disebut dengan sulung. Perindukan dibimbing oleh pembina pramuka siaga yang biasanya dipanggil Yanda kalau dia putra, dan Bunda kalau dia putri. Selain itu ada pembina, pembantu siaga yang biasa dipanggil Pak Ci kalau putra, dan Bu Ci kalau dia putri. Yang kedua, pramuka penggalang. Ia berumur dari 11 sampai 15 tahun. Penggunaan kata penggalang ini merujuk pada masa penggalangan persatuan dan kesatuan bangsa yang ditandai dengan berlangsungnya Kongres Pemuda Indonesia, kemudian menghasilkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi kata penggalang ini berasal dari kata menggalang persatuan. Jadi menggalang persatuan. Dengan menggalang persatuan ini bangkitnya pemuda-pemuda Indonesia. Kemudian
Satuan terkecilnya dinamakan regu yang terdiri atas 5 sampai 8 orang. Nah, regu ini dinamai dengan nama hewan kalau dia untuk putra. Jadi misalnya regu Raja Wali, regu harimau, dan lain-lain. Kalau untuk putri dinamai dengan nama tumbuhan atau bunga. Misalnya regu melati, regu kenanga, regu mawar, dan lain-lain. 2 atau lebih regu kemudian dikelompokkan dalam kesatuan yang dinamakan pasukan. Nah, pasukan ini dipimpin oleh seorang yang bernama Pratama, atau pemimpin regu utama. Pasukan ini dibimbing oleh seorang pembina pramuka penggalang yang biasa dipanggil sebagai sebutan kakak, baik itu putra maupun putri. Nah, golongan yang ketiga yaitu penegak. Ya, penegak ini berusia 16 sampai 20 tahun. Ya, penggunaan kata penegak ini dengan kata dasar tegak merujuk pada tahap keberhasilan bangsa Indonesia menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahapan tegak berdirinya negara Indonesia ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan tanggal 17 Agustus 1945. Jadi intinya kata penegak itu diambil dari menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat kemerdekaan Indonesia. Satuan terkecilnya dinamakan sangga yang terdiri dari 5 sampai 8 orang. Sangga dinamai dengan nama-nama seperti perintis, pencoba, pendobrak, penegas, dan pelaksana, atau nama-nama lainnya sesuai aspirasi anggota sangga. 2 atau lebih sangga kemudian dikelompokkan menjadi kesatuan yang dinamakan ambalan. Ambalan dipimpin oleh seseorang yang disebut dengan pradana. Ambalan ini dibimbing oleh pembina pramuka yang disebut atau dipanggil dengan sebutan dengan kakak, baik putra maupun putri. Yang terakhir, pramuka pandega yang berusia 21 sampai 25 tahun. Nah, penggunaan kata pandega atau disebut sebagai ahli atau artinya ahli itu merujuk pada kata memandegani, yaitu mengelola pembangunan di negara Indonesia. Nah, peristiwa ini ditandai pada keberhasilan atau setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana masyarakat sedang melakukan pembangunan. Satuan terkecilnya dinamakan reka yang terdiri dari 5 sampai 8 orang. Reka bisa dinamakan bebas sesuai keinginan anggota atau sesuai dengan minat bersama anggota. Misal, Reka bernama Reka Gita Pesona karena anggotanya sama-sama menyukai musik. 2 atau lebih sangga kemudian dinamakan dalam satuan yang disebut sebagai racana. Nah, racana ini dipimpin yaitu dengan sebutan pradana. Jadi sama dengan tadi penegak. Nah, racana juga dibimbing oleh seorang pembina pramuka yang dipanggil dengan sebutan kakak, baik putra maupun putri. Nah, yang selanjutnya adalah tingkatan gerakan pramuka. Yang pertama yaitu calon siaga menjadi siaga mula, kemudian naik tingkat menjadi siaga bantu, kemudian naik tingkat menjadi siaga tata. Untuk penggalang, pertama pastinya calon penggalang, kemudian dilantik menjadi penggalang ramu, kemudian naik tingkat menjadi penggalang rakit, dan terakhir naik tingkat menjadi penggalang terap. Untuk calon penegak, kemudian dilantik menjadi penegak bantara, kemudian naik tingkat menjadi penegak laksana. Untuk calon pandega, ia akan dilantik menjadi pandega saja. Jadi dari calon ke tingkatan pertama itu diadakan upacara pelantikan, dan selanjutnya setelah menjadi siaga atau penggalang penegak itu akan kemudian dilakukan upacara kenaikan tingkat. Jadi khusus untuk penggalang terdiri dari 3 tingkatan. Jadi sama dengan siaga 3 tingkatan. Untuk penegak 2 tingkatan dan pandega cuma 1 tingkatan. Nah,
Calon pramuka, baik siaga, penggalang, penegak maupun pandega, dapat dikatakan dilantik atau naik tingkat jika telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU yang ada pada buku SKU. Nah, berikut buku SKU ada 4 sesuai dengan golongannya. Untuk hijau tentunya siaga, untuk merah yaitu penggalang, untuk kuning yaitu penegak, dan untuk coklat yaitu pandega. Jadi kalau kita ingin naik tingkat, maka kita harus menyelesaikan butir-butir daripada syarat-syarat kecakapan umum pada buku SKU tersebut. Baik, untuk evaluasi, yang pertama, tuliskan 4 golongan anggota pramuka beserta umurnya. Yang kedua, jelaskan asal atau rujukan kata dari siaga, penggalang, penegak, pandega. Maksud untuk nomor 2 ini adalah misalnya siaga itu asal katanya dari kata apa, ya, pada saat apa, pada saat itu. Nah, penggalang juga penegak dan pandega. Yang ketiga, tuliskan nama atau istilah satuan atau kelompok kecil pada siaga, penegak, pandega. Ya, jangan lupa di sini ada juga penggalang, jadi 4 ya, masing-masing satu istilah. Jadi siaga, misalnya istilah dalam siaga kelompok kecil yaitu apa, penggalang apa, penegak apa, dan pandega apa. Kemudian yang keempat, tuliskan 3 tingkatan pramuka penggalang. Ya, tadi sudah dibahas 3 tingkatan. Yang terakhir, bagaimana cara agar calon penggalang dapat menjadi penggalang serta naik tingkatan. Tentunya tadi ada pada pembahasan yang terakhir. Saya yakin kalian bisa. Selamat melakukan, selamat menyelesaikan, dan tetap semangat. Salam pramuka.